Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Safitri, NIM 105190251, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, NIM 105190254. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Susanto, NIM 105190247. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori-teori penyebaran Islam di kawasan Melayu dengan dosen pengampu Dwi Septianda, SPD, MED. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam di kawasan Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya pemukiman muslim baik di Sumatera maupun di Jawa. Pusat-pusat kekuatan ekonomi masyarakat Islam secara tidak langsung terlembagakan dalam bentuk kota-kota dagang atau munculnya para saudagar muslim baik dari Sumatera seperti Malaka, Aceh, maupun pesisir-pesisir Pulau Jawa, hingga mengalami kesultanan pada abad ke-16. Sebelum Islam datang ke tanah Melayu, orang-orang Melayu penganut animisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Namun, sejak kedatangannya, Islam berangsur-angsur mulai meyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat. Proses Islamisasi di Nusantara tidak terlepas dari peranan kerajaan Islam. Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti oleh para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Selanjutnya yaitu teori-teori penyebaran Islam di kawasan Melayu. Yang pertama yaitu teori Arab. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau lebih tepatnya dari Hadramaut. Jika dilihat secara nyata, jauh ke belakang sebenarnya telah terjadi hubungan antara penduduk Nusantara dengan bangsa Arab sebelum kelahiran Islam. Dalam satu catatan, telah ditemui pada tahun 650 Masehi atau 30 Hijriah, perkampungan tersebut dihuni oleh orang-orang Arab yang datang ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Dan pada tahun 632 Masehi, berangkatlah satu ekspedisi yang terdiri dari beberapa orang mubalik Islam berlayar ke Cina dan tinggal di pelabuhan Aceh, yaitu di Lamuri. Kepentingan mereka adalah untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Teori Arab ini sangat banyak menampilkan bukti-bukti tentang keberadaan orang Arab di wilayah Melayu. Selain itu juga dapat dilihat bahwa sistem aksara Arab Melayu yang ada di Nusantara merupakan saduran dari aksara Arab. Hal ini menandakan telah terjadinya interaksi yang dalam antara kedua wilayah itu. Baiklah, saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori India. Teori kedatangan Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang dari India telah dipelopori oleh orientalis seperti Snook Horgense dan Brent Harrison. Teori ini diperkuat lagi dengan bukti lain, yakni penemuan batu-batu nisan seperti batu nisan di Pasai bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428, mirip dengan batu nisan yang ada di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Bahkan sama pula bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cikampek atau Gujarat. Sementara itu, didapati juga pendapat yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Malabar, bukan Gujarat. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat Nusantara dengan masyarakat Malabar, yakni menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan Gujarat, masyarakatnya mengamalkan mazhab Hanafi. Selain itu, Gujarat menerima Islam lebih belakang dari Pasai. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa Muslim yang banyak di Pasai adalah orang-orang Bengali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya
dari arah pantai timur, bukan dari pantai yaitu Malaka. Pendapat ini banyak dinilai lemah oleh sejarawan karena alasan yang tidak kuat terutama dalam hal angka tahun. Dan untuk teori yang ketiga itu tentang teori Cina. Terdapat juga teori yang mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara melalui negara Cina karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang sekitar tahun 659 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Emmanuel Godino de Evedia yang digunakan oleh Othman dalam tulisannya yang mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara dari Cina melalui Kanton dan Hainan pada abad ke-9 Masehi dengan bukti ditemukannya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu yang terletak di pantai timur Tanah Melayu. Selain itu, teori ini didukung oleh fakta di mana telah terjadi kegiatan perdagangan antara orang-orang Islam dan Asia Barat atau Arab Persia sejak abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi atau lebih awal yaitu abad pertama kali Hijriah, abad ke-7. Menurut Syafi'i, Abu Bakar dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat lebih kurang 200.000 pedagang-pedagang di pelabuhan Katon yang sebagian besarnya adalah pedagang-pedagang Islam. Mengenali teori Cina ini sebenarnya masih lemah karena secara area atau lokasi negeri Cina berada di sebelah utara dan untuk sampai ke Cina harus melalui Selat Malaka terlebih dahulu. Jika orang-orang Arab berdagang ke Cina, mestinya akan singgah terlebih dahulu di Nusantara sebelum sampai ke Cina. Karena Nusantara berada di tengah-tengah pelayanan perdagangan yang terkenal dengan nama Selat Malaka. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam telah ada di Nusantara sebelum ke Cina. Dan untuk teori yang keempat yaitu tentang teori Eropa. Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Eropa mutlak berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara Italia yaitu Marco Polo bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah pada abad ke-13 Masehi di sebelah utara Pulau Sumatera. Dalam hal ini mereka membatasi pendapat hanya pada perjalanan Marco Polo ke daerah tersebut yang terjadi pada tahun 1292 Masehi dengan pendapatnya sebagaimana yang tertulis di dalam Ensiklopedia Dunia Islam secara berikut, yaitu sesungguhnya semua penduduk negeri ini adalah penyembah berhala kecuali di kerajaan kecil Perlak yang terletak di timur laut Sumatera di mana penduduk kotanya adalah orang-orang Islam, sedangkan penduduk yang tinggal di bukit-bukit mereka semuanya adalah penyembah berhala atau orang-orang biadab yang memakan daging manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan teori Muslim. Ada dua sejarawan yang berpendapat Muhammad Dahsyah Syahid dan Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa banyak buku-buku sejarah dari Barat dan orang-orang yang mengikutinya mengira bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Itu tidak benar. Kemudian pendapat Syafi'i Alwi bin Thohir al-Hadid, salah seorang munfatih Kesultanan Johor Malaysia, mengatakan bahwa pendapat-pendapat para sejarawan tentang masuknya Islam ke Asia Tenggara tidaklah tepat, terutama pendapat orang Eropa. Teori Banggali. Teori ini dikemukakan oleh Fatimi. Fatimi berargumentasi bahwa kebanyakan orang terkemuka di Samudra Pasai adalah orang Banggali atau keturunan mereka. Fatimi menjelaskan bahwa Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaysia adalah dari arah pantai timur, bukan dari barat Malaka pada abad ke-11. Dan ada pendapat dari Morris 1951. Ia menjelaskan meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat
tertentu di Nusantara, boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengali. Itu tidak berarti Islam juga datang dari sana. Menurut Morris, pada masa Islamisasi Samudra Pasai, yang raja pertamanya masih menganut agama Hindu, wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Dan selang 1 tahun kemudian, 699 Hijriah atau 1298 Masehi, Gujarat ditaklukkan oleh Muslim. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang teori-teori penyebaran Islam di kawasan Melayu. Jika ada kata-kata yang salah atau materi yang melenceng dari pembahasan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.